Assalamualaikum. Sela- Bagaimana kabarnya Jamal Selesi? Oke, di sini saya akan membagi ilmu. Ya, bukan ilmu ya, apa sih ya? Ya, jadi di sini saya punya masalah, bukan masalah ya. Jadi radiator kipas fan-nya itu kan dirangkai secara langsung. Jadi termos switch-nya ini sudah rusak, jadi udah bisa digunakan. Jadi dirangkai secara langsung, jadi begitu kontak on itu nyala. Nah, ini akan menyebabkan mungkin katanya tekor dari akinya itu bagaimana. Nah, di sini saya mencoba untuk mengganti dari termos tersebut menggunakan termostat dari dispenser atau Magicom, yang mana termostat ini dari Magicom itu kan sifatnya itu kalau panas yaitu mati, atau panas sesuai dengan suhu yang tertera di termostat itu akan mati. Nah, tapi di radiator, kipas fan radiator itu kan seharusnya kan panas nyala. Ya, jadi di sini saya akan memodifikasi alat ini, termostat ini menjadi kalau panas itu nyala. Bagaimana caranya? Kita simak saja video ini sampai selesai. Oke. Ya, yang perlu siapkan itu adalah alatnya, yaitu berupa gergaji. Saya menggunakan cutter dan tentunya itu perlu penjepit atau ragum kecil. Ya, kecil. Jadi tangan saya itu nggak kuat untuk memegangnya, makanya saya perlu ragum kecil atau penjepit. Ya, itu ragumnya ini. Ya, saya bawakan ragumnya. Untung saya punya ragum. Ya, walaupun kecil tapi sangat berguna bagi saya. Oke ya. Jadi nanti dalam membukanya, itu dibuka itu apa? Itu adalah penutup dari metalnya, itu yang warna silver itu kita gergaji atau kita buka ya, kita jepit dulu untuk termostatnya. Posisikan yang nyaman ya. Jadi kita pelan-pelan dalam menggergajinya, atau pelan-pelan saja supaya apa? Jangan sampai terlalu dalam. Itu kan hanya membuang lem lah, atau apa ya, klem-kleman lah ya. Hanya membuang itu saja ya. Kita gergaji muter ya, gergaji muter itu. Di sini kita menggunakan termostat yang temperaturnya itu menggunakan yang 60 derajat, yang 60 derajat ya. Supaya apa yang 60 derajat ya? Supaya tidak terlalu panas nanti dalam apa ya. Jadi kipasnya itu kalau 60 derajat itu putar. Jadi temperaturnya tidak terlalu panas. Ya, tidak terlalu panas. Itu kita pelan-pelan harus membukanya, apa, menggergajinya pelan ya, dengan perasaan tentunya ya. Kalau nggak dirasa ya nanti bisa hambar ya. Oh ya, bisa hambar sahabat Klesi ya. Jadi itu ya, pelan-pelan saja diputar-putar ya. Aduh, kebalik, sampai kebalik gergajinya. Jadi harus pelan ya, harus pelan dulu. Jadi saya
sahabat Klesi, jadi jangan khawatir kalau termosfit yang di mesin itu rusak. Belinya mahal itu sampai berapa ya, kemarin saya lihat sampai di atas 200-an itu yang biasa. Kalau yang 300 mungkin sampai 300. Kalau yang ya pokoknya di atas 200 lah untuk harga termosfit itu. Makanya saya gunakan alternatif lain, menggunakan termostat dari dispenser. Harganya cuma berapa di sini harganya? Ada yang 3.000, mungkin ada yang 5.000, atau mungkin ada yang 10.000. Nah, saya pilih yang murah saja lah, yang murah saja. Oke, 5.000. Nah, jadi kalau sudah gergaji semuanya, kemudian kita cungkil menggunakan cutter. Cungkil bahasa ini apa sih ya? Ya pokoknya dicungkil lah, ya dicungkil pelan-pelan atau melebarkan itu. Ya hati-hati, jangan sampai terkena tangan. Ya, dan ingat dalam mencungkilnya itu selalu termostatnya dalam posisi terjepit di ragum, terjepit atau terjepit. Itu kita pelan-pelan cungkilnya, ya diputar-putar, ya pelan-pelan. Ya, jangan sampai sobek itu penutupnya. Kalau sobek, waduh, gimana nih kalau sobek? Nah, ya itu pelan. Ya, nah itu. Oh iya, suara teko itu bunyi juga nih, suara teko. Waduh, teko bunyi. Sengaja untuk video ini tidak saya potong ya, supaya tahu sahabat Klesi bagaimana untuk membuka dari penutup tersebut ya. Ya ini nanti kalau dipotong nggak asik ya, nggak asik. Jadi tetap lihat saja video ini ya, walaupun tertutup oleh tangan yang hitam saya, hitam manis ya. Hitam manis kulitnya. Oke, nyanyi. Oke, ini sudah mau bisa dilepas. Untuk penutupnya pelan tapi pasti ya, pelan tapi pasti, dan hati-hati tentunya, harus hati-hati tentunya. Itu nah itu pelan-pelan saja itu. Iya, ternyata agak sulit, harus dibantu dengan tangan yang lain. Tangan yang lain itu ya. Oke, kalau sudah semua dicungkil itu ya, kok itu sih. Nah itu pelan. Oke, tentunya mungkin sahabat Klesi, nah itu sudah buka itu ya. Jadi setelah dibuka kita lepas ya, diletakkan, jangan sampai terlepas dulu ya, dilihat dulu di situ ya. Ini untuk bentuk, nah kita lihat dulu, buka pelan-pelan ya, dibuka pelan-pelan untuk penutupnya. Nah di situ ada yang warna hijau itu adalah apa ya, pendorong ya, pendorong atau penyambung. Bukan penyambung sih ya, itu hanya sebagai penekan atau nah itu. Di situ ada plat ya, plat metal itu. Nanti kita balik ya, nanti kita balik ya, seperti ini. Nah seperti itu kita balik untuk plat metalnya ya. Nanti kemudian kita pasang kembali ya, pasang kembali ya. Ini nanti jangan sampai lupa ini apa namanya, batang itunya ya. Batang apa sih ya, kita pasang dulu itu, jangan lupa ini juga dipasang ya. Nah
Kemudian kita masukkan ke lubang tengahnya, pelan-pelan saja ya. Nah itu, nah semula kan tadi kan seperti ini ya, semula kan tadi kan seperti ini. Yang aslinya itu, nah kemudian kita balik metalnya ya, balik platnya itu, jadi balik. Nah seperti ini caranya sahabat Classy ya. Kemudian kita tutup kembali penutupnya ini yang tadi gunakan ya. Itu adalah temperaturnya, mungkin nggak kelihatan, nggak jelas, itu adalah 60 lah, sampai 65 atau 70, maksimal 70, supaya kalau lebih dari itu terlalu panas nanti airnya ya, kipas itu terlalu panas. Oke, setelah ditutup kembali, kemudian kita rapikan lagi. Nah itu kita rapikan lagi, dikencangkan ya. Dalam merapikan itu harus selalu ditekan. Nah kita rapikan tali itu jepit-jepitnya, jepit-jepit itu kan apa namanya ya, kita rapikan dulu. Itu kita cari alat untuk merapikan ya, kita cari alat untuk merapikan supaya lebih rapi lagi. Kemudian baru dilem ya, baru dilem menggunakan lem apa ya, kami ya, saya menggunakan lem Korea, tapi lem Koreaan ya, lem Koreaan itu lem apa ya, nggak asli lah, yang penting bisa nempel. Nah itu lemnya ya, ini lemnya sahabat Classy ya. Kita tekan-tekan dulu ya, tekan-tekan dulu supaya rapi ya. Nah dalam tekan sambil dirapikan kembali untuk penutupnya ya, supaya lebih kencang lagi ini ya. Jadi jangan sampai sobek, ini kalau sobek bisa bocor gitu ya. Pelan-pelan saja ya. Ini kalau sudah rapi baru kita lem. Nah dan ingat, dalam pengelemnya nanti, dalam pengelemannya itu diusahakan itu yang apa ya, setelah dikasih lem itu yang metalnya itu di atas, supaya apa, nanti tidak masuk ke dalam apa ya, lempengan tadi, apa, plat tadi. Nanti kalau plat terkena lem nanti tidak bisa bekerja ya, tidak bisa bekerja. Nanti percuma kita udah bongkar kemudian kok tidak bisa bekerja, kan percuma nanti ya, percuma, sangat percuma. Jadi harus hati-hati ya. Ini lemnya kita buka dulu ya. Jadi dalam pengelemnya itu seperti ini, mereng seperti ini ya, mereng kita lem sedikit aja, jangan terlalu banyak ya, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Nah itu udah lem ya, sedikit ya. Kemudian baru apa ya, dibalik, jadi yang posisinya itu di atas, nanti tekan-tekan dulu ya. Kita lem lagi, diratakan lemnya sedikit ya, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nah itu sekalian dilem supaya apa, biar lebih kencang. Sekalian kita lem biar lebih kencang ya. Nah jangan lupa sampai dirapikan ya. Ini seperti itu. Lama-lama kemana gambarnya ini ya. Nah seperti itu, nanti setelah dilem kayak gitu posisinya, supaya tidak lemnya tidak masuk ke dalam, cuma di luar saja ya. Kita lem sedikit ya, ditekan-tekan juga, jangan lupa, sampai ditiup-tiup supaya cepat kering. Gitu caranya, sambil ditiup-tiup
apa. Jadi sahabat Klesi, kita lem sedikit demi sedikit, kemudian sambil ditekan dan ditiup. Ya, ditiup. Nah, setelah kering ya. Oke. Nah, itu diamkan dulu biar lebih kering lagi ya. Nah, oke, begitu kita lanjutkan ke video pemasangannya. Nah, ini adalah untuk perakitannya. Nah, di sini itu sudah terpasang termostat yang 80 derajat ya. Jadi yang tadi itu ada 60 derajat, nanti kita ganti termostatnya ini supaya dalam ya, dalam pemutaran kipasnya itu tidak terlalu panas. Jadi suhu 60 derajat yaitu sudah nyala. Kalau ini 80 derajat, jadi di indikator suhu di dashboard mobil itu sampai 1/5-nya ya, sampai 1/5-nya itu baru nyala. Nah, kemudian yang termostat yang 60 derajat itu tadi kita pasang di penutup intake manifold atau saluran gas buang ya, di depan deket radiator dan apa ya di depan lah, di situ ya, supaya rapi ya. Kita pasang di situ aja, dipasang aja di situ. Kita lepas untuk penutupnya dan kita pasang kembali ya, pasang kembali di situ ya nanti. Nah, kenapa di situ? Mungkin di situ lebih cepat panas ya untuk suhunya. Jadi kipas fan-nya itu apa ya, lebih cepat nyala ya. Kita lepas dulu ini yang sudah terpasang dulu yang 80 derajat ya, kita lepas ya. Nah, ini dilepas dulu. Nah, nanti dalam pemasangan termostat ini itu kan ada dua terminal ya, dua terminal. Nanti kita dipasang kabel ya, pasang kabel. Kemudian dalam pemasangannya ini nanti kabel min dan plus ini yang ke fan, kita potong yang min saja. Oke. Oke, sekian dulu untuk video perakitannya. Nantikan untuk video berikutnya, yaitu uji coba termostat dari dispenser, apakah bisa bekerja atau tidak ya. Jangan lupa untuk komennya ya, untuk komen sama subrek ya, subreknya ya, subrek iya, subrek ya, jangan lupa itu. Nah, oke, terima kasih ya, terima kasih. Untuk mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.